bisa menerima ibunya yang bernama Nurhayani Abram disebut meninggal karena COVID-19 dan dimakamkan di komplek pemakaman Marcanda Goa khusus korban corona. Seorang gadis menangis dan mempertahankan ibunya agar dimakamkan di pemakaman keluarga. Drama kesedihan yang mengharukan terjadi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan pada Selasa 2 Juni 2020. Kini, Andi Basuryadi, suami korban, menggugat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan secara hukum. Didampingi putri sulungnya, Andi Arni Esa Putri Abram, Riyadi meyakini istrinya stroke bukan COVID. Diungkapkan, karena status PDP terhadap almarhumah istrinya, dirinya merasa banyak dirugikan. Karena status PDP itu, saya dapat sanksi sosial, dikucilkan dari keluarga, semua bisnis tidak ada yang jalan, kata Riyadi. Sementara itu, juru bicara tim gugus percepatan penanganan COVID-19 Sulawesi Selatan, Ihsan Mustari mengatakan, penanganan pemulasaran jenazah pasien PDP memang harus sesuai standar COVID-19. Protokol tersebut harus dilakukan untuk memutus mata rantai penularan. Saya bilang, jaga umimu di dalam sini nak. Saya pergi bicara dulu baik-baik sama pimpinan tim gugus. Sebelumnya saya sudah bersujud mencium sepatu pimpinan tim gugus, memohon untuk kami membawa umi saya itu ke pemakaman keluarga di Bulukumba. Jadi saya keluar dengan saya mempercayai satu dokter yang mereka sebut itu Pak Haji. Nah, Pak Haji mengatakan, iya dek, kita akan cuman kafankan ibu. Nanti kalau mau disolatkan, kita tunggu bapak untuk masuk juga solat sama-sama. Jadi saya percayakan sama Pak Haji saya, karena saya berpikir Pak Haji tidak bakalan membohongi saya. Oke, sebelumnya kita memang mau ambil seluruh hak kami membawa jenazah Umi untuk dimandikan, dikafankan dan dimakamkan. Tapi dengan mereka bujuk kami, akhirnya kami melunak dan baik Pak, baik dokter, silahkan dimandikan, silahkan dikafankan, tapi tolong kami yang bawa untuk dimakamkan. Nah, setelah itu saya keluar, mereka sudah memulai proses tayamum. Ternyata hanya di tayamum umi saya tidak dimandikan, padahal umi saya bukan COVID. Umi saya tidak dimandikan, cuma ditayamum. Kemudian baju di badannya dia pakai, dibungkus dengan kafan. Setelah itu mereka bungkus lagi dengan plastik. Betapa hancur hati saya melihat itu. Umi saya bukan COVID. Dan setelah itu mereka mau masukkan ke dalam peti. Nah, kita sebagai orang Islam ya, kita tidak memakai peti untuk dikuburkan ibu bapak. Nah, saya menolak untuk umi saya dimasukkan ke dalam peti, tolong masukkan ke keranda. Nah, mereka menolak itu. Ada satu orang tim gugus sudah menarik tangan saya dengan keras. Saya pun bersikeras memegang peti agar supaya peti itu tidak dimasuki oleh jenazah umi saya. Tapi apalah daya, saya satu lawan banyak ya waktu itu. Akhirnya jenazah umi saya berhasil masuk ke dalam peti. Dan saya memohon supaya jangan dulu disolatkan, tunggu saya kembali dari luar pembicaraan. Mereka tetap membawa umi saya mengangkat peti ke atas meja yang beroda, dan saya diseret jauh dari peti. Dan saya lihat peti umi saya sudah dipalu-palu, ditutup. Padahal umi saya agama Islam, kita nggak memakai peti untuk dikuburkan. Dan saya diseret seperti barang. Baju saya, jilbab saya diseret seperti barang. Badan saya sudah sakit, saya sudah tidak peduli. Saya memegang besi yang di dinding untuk meraih umi saya agar saya bisa mengambil dan membuka peti lagi. Tapi apalah daya saya. Setelah itu saya meronta-ronta, menangis sekuat tenaga supaya Eta saya dengar, berharap dia akan datang. Tapi Eta saya tidak datang sampai saat sudah disolatkan.
mereka membohongi kami dan mengambil jenazah umi saya. Akhirnya diberangkatkan ya. Dan setelah itu mereka membawa jenazah di depan mata saya pun disekap agar tidak bergerak. Maksud, coba dibayangkan saya seorang diri perempuan seorang diri disekap oleh beberapa lelaki. Betapa sakitnya hati saya waktu itu melihat umi saya berjalan di depan jenazah umi saya berjalan. Saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jenazah tersebut digotong lari sehingga saya tidak bisa melakukan apa-apa. Maka saya tidak bisa bergerak sedikit pun. Dan mereka sudah memberikan sedikit kelonggaran, saya pun langsung lari ke depan. Dan saya melihat itu saya sudah di depan mobil jenazah tidur. Dan saya pun baru mengerti ternyata tadi itu bukan pembicaraan yang baik, tapi salah satu teknis buat mereka menyekap eta saya supaya saya tidak ada teman di dalam. Mungkin mereka berpikir saya cuma anak-anak. Saya cuma anak-anak seorang perempuan yang tidak berdaya, makanya mereka sengaja mengambil tas saya. Dan saya pun tidak terima, saya naik ke atas mobil jenazah supaya saya memblok mobil jenazah supaya tidak pergi. Saya melihat adik-adik saya yang tidak sempat melihat jenazah saya. Adik saya 2 orang, masih SMA dan SMP. Mereka tidak sempat melihat untuk terakhir kalinya, padahal mereka dari malam. Mereka hanya dijanjikan, iya sebentar dek, kamu pakai baju astronot masuk ke dalam bisa, tapi sebentar sampai pagi tidak ada. Mereka tidak pernah masuk. Dan kami di dalam ya sudah memohon, sudah bersujud